Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card. Apa itu graphic cardnya? Ya, kali ini saya di sini mendapatkan graphic card dari Galak dengan seri GTX 1060 Extreme Overclocks 6 GB GDDR5. Untuk boxnya seperti ini guys. Ya, ini teman-teman mungkin familiar dengan seri X-Shock ya, Extreme Overclock. Namun ini di sini saya dapatkan GTX 1060 6 GB guys. Untuk boxnya seperti ini. Ciri khas dari Galak, include in the box ada graphic cardnya ya. Tapi kita akan coba lihat untuk bagian dalamnya. Ya, ini serinya 1060 Exoc 6 GB DDR5. Oke, ini box bagian luar kita taruh di sini. Kemudian ini untuk box bagian dalamnya. Kita buka guys. Ya, di sini ada tutup spons penutupnya bagian atas kita gunakan. Kemudian kita keluarkan dulu boxnya, box VGA-nya kita taruh sini, sponnya ada kelengkapannya apa aja. Kita akan review. Ya, di sini kita mendapatkan ada kabel ini ya, Molex to 6 pin power. Molex to 6 pin power bawaan asli dari Galak. Kemudian ada GeForce Experience Installation Disc versi 144 dari Galak juga. Kemudian ada setup guide untuk cara pasang. Buat teman-teman yang belum paham bisa lihat di manual ini seperti poster besar. Dan juga ada user manual yang ada table of contentnya seperti itu guys. Oke, kita akan keluarkan unitnya dari box bagian dalam sponsnya. Kita beri alas di sini. Jadi ini saya dapatkan varian berwarna hitam ya guys, Black Edition seperti itu. Ini dengan dual fan di sini. Untuk heatsink juga berwarna chrome ya, agak gelap, ini chrome agak gelap. Kemudian di sini sudah bisa express 16 kali. Kemudian untuk di bagian display, di sini ada 4 display ya. Biasanya yang sering digunakan DisplayPort, HDMI port, dan DVI port. Namun yang lebih sering pasti di bagian HDMI port ya, masih kinclong. Kemudian di bagian atas ada silver pipe, ada logo GeForce GTX, dan membutuhkan 6 pin power tambahan. Untuk seri 1060 6 GB ini, untuk 6 pin power tambahan di sini memiliki TDP kurang lebih antara 120 sampai 130 watt ya guys. Mantap jiwa guys. Just. Kemudian di bagian belakang di sini sudah menggunakan backplate. Backplate-nya juga berwarna hitam guys. Teman-teman bisa lihat di sini untuk segel dari cahaya distribusinya masih utuh ya guys. Segel per tahun expired di 2019 bulan 4 ya, sudah berakhir garansinya. Dan ini pendinginannya saya tes dari beberapa kali menggunakan graphic card ini, bener-bener optimal ya pendinginannya. Ini bener-bener mendinginkan dan solid banget dan cukup bersih untuk unitnya guys. Mantap, masih segel, masih sangat rawat. Dan unit ini dari awal dipasang di casing ini baru dikeluarkan kali ini guys, karena kebetulan beli upgrade ya. Kita akan pasang di rig, kita akan lakukan tes guys. Oke, sini menggunakan 6 pin power tambahan ya. Jadi ini tes kedua yang saya lakukan setelah unboxing tes saat barang datang tadi. Di sini saya suplai dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Dan untuk grafiknya sendiri di sini membutuhkan 6 pin power tambahan dengan menggunakan port HDMI. Oke, kita akan nyalakan unitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Mungkin agak gelap. Kipas berputar dengan sangat mulus guys. Just gandos ya, senyap ya. Kita lihat ke display. Sudah tampil, kita siapkan dulu untuk tripodnya. Oke, karena ini tes kedua, jadi di sini untuk drivernya sudah terdeteksi saat tes per 16 Maret jam
10.41 siang ya, atau menjelang jam 11 siang. Paskan tengah dulu. Ya, kurang lebih seperti ini ya guys. Oke, kita akan buka software-software pendukungnya. Di sini untuk MSI Afterburner sudah terload ya, base system secara startup karena. Kemudian kita buka 3D Mark dan juga Touch Power Up GPU-Z. Oke. Kita lihat di website terlebih dahulu, dari website Touch Power Up GPU-Z untuk memantau graphic card-nya. Tampilannya seperti ini ya guys. Seperti di layar teman-teman bisa lihat. Galaxy GTX 1060 XOC Black ya, XOC Black ya, dengan seri arsitektur GP106, transistor di 4400 million, kemudian subvendornya di Galak, kodenya 10DE 11D7, render dan tekstur mappingnya di 48/80, mantap, tinggi ya guys, 48/80 dengan PCI Express 16 kali di 3.0, shadernya di 1280 Unified, DirectX support 12, GDDR5 Samsung, 192 bit dengan memory size 6 GB ya guys. Untuk driver terload base system di 456.71 DCH WHGL. Kemudian untuk GPU clock kita coba cross check di website guys. Kita cross check untuk GPU untuk clock speednya di base-nya di 1544, BIOS clocknya 1759 dan memory clocknya 2002 sama ya. Di sini support semuanya kecuali basic. Untuk ray tracing sudah ada tapi saya belum coba guys. Dan kemudian dari power di website di sini dual slot TDP 120 watt dengan suggested power supply-nya di 300 watt ya guys. Mantap, 1 kali 6 pin power saja. Oke, untuk sensor saat ini suhu di 42 derajat Celcius dengan minimal di 41 derajat Celcius. Ya, untuk seri 1060 ini memang TDP-nya mantap ya guys ya. Kita akan lakukan benchmark ya guys. Di sini kita akan gunakan Firestrike. Kita akan tes di preset 1080. Tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike dan suhunya juga cukup adem. Kita akan tes saat ini menggunakan Firestrike lagi untuk tes kedua dengan video yang lebih runut, dan kita akan pantau di OS di layar ya guys ya. Please wait collecting system info. Jadi unit ini masih segel, belum pernah dibongkar sama sekali, dan pemakaiannya pemakaian user rumahan ya, casual ya, yang pastinya bukan bekas mining seperti itu guys. Kita akan tes menggunakan 3D Mark Firestrike. On screen display sudah tampil teman-teman. Kita lihat di sini di 60-an fps ya. Untuk seri 1060 posisi di 55 derajat Celcius. Berapa frame? Kita lihat. Harusnya sih mantap ini jumlah frame ya. Untuk seri 1060 sudah 1000 lebih, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 guys. Mantap ya guys, 1800 frame. Yang biasanya sering saya lakukan tes tuh di seri 1050 Ti itu paling hanya 1000 frame. Nah, untuk seri 1060 ini bisa tembus 1800 frame seperti itu guys. Lanjut ke Firestrike Graphic Test 2. Di sini kurang lebih juga akan 1800 frame, dimana suhu tadi di angka 50-an ya guys ya. 50, 59, 60, mantap. 61, mulus banget shadering dan tekstur mappingnya. Untuk average FPS-nya di angka 61 fps dengan maksimal 111 fps. Temperatur di 63 derajat Celcius ya guys. Saat ini posisi di 64 derajat Celcius, mulus di 1400 frame, 1500 frame, mantul jibul 1600, 1700, 1800 ya, lebih banyak dari tes 1, 1900, tembus 2000 di 67 derajat Celcius ya, di 2200 frame dengan suhu di 67 derajat Celcius. Mantap ya guys. Untuk seri 1060, jadi ini seri dengan TDP yang cukup tinggi, hanya 120 watt saja dibandingkan RTX ya guys. Tapi performanya benar-benar bisa menandingi seri DDR6, terutama untuk GTX 1650
50 super. Seperti itu guys. Temperatur di 50-an derajat Celcius ini jadi VGA ideal untuk fisik test tadi. Dan lanjut untuk Firestrike Combine Test, ini tes bagian akhir. Di sini kita akan lihat performa tes terberat dari Firestrike ya guys untuk Combine Test ini. Biasanya untuk seri 1060 itu di angka 21-22 fps untuk menjalankan Combine Test ya. Kita pantau guys. Ya, di angka 22 fps, average 23 fps, suhu 59 derajat. Cukup lancar ya. Tentunya untuk seri 1060 ini menjalankan aplikasi berat-berat sangat playable guys. Temperatur di 61 derajat Celcius, naik ke 62 dengan 22 fps ya guys. Jos gandos, siap. Jadi overall tes sudah berjalan dengan mulus dan lancar ya guys ya. Kita akan lihat skor dari grafik card ini. Galak X-Shock hitam ya, black ya. Oke, untuk grafik skor di 13.300, kemudian basic skor 7.100, combine skor 4.700, dan Firestrike skornya di 10.171, di mana average-nya di 10.400. Jadi tidak terpaut jauh ya dengan skor average seri 1060 yang beredar di dunia. Untuk GPU Z kita rubah ke Highest ya. Untuk GPU clocknya di angka 1900-an, memory clock 2000-an, temperatur tertinggi di 67 derajat Celcius, average saat ini sudah penurunan suhu di 50 derajat, dan suhu terendah di angka 41 derajat Celcius ya. Seperti itu guys. Kemudian untuk fan speed 52%, average 42%, dan saat idle di 45%. Jadi antara 45 ke 52 ada terpaut 7% ya untuk penggunaan kipasnya secara maksimal. Jadi tidak bekerja keras banget ini guys untuk menjalankan program ini. Kemudian untuk power draw-nya tepat seperti di website, TDP maksimal di 130 watt, average di 44 watt, dan saat idle hanya butuh 8,7 watt aja, kecil banget guys. Saat full load di 130 watt. Jadi teman-teman suggested-nya menggunakan PSU 300 watt ya. Disarankan lebih, syukur-syukur bersertifikasi seperti yang saya gunakan ini 700 watt, bronze 80 plus ya guys. Oke, overall untuk performa grafiknya mantap, ciamik soro guys. Kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Jangan lupa bantu subscribe channel ini supaya kita bisa tes grafik yang lainnya juga guys. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.